Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto dan di video ini saya mau memberikan update tentang cara pasang iklan di Google Ads yang terbaru di tahun 2024. Beberapa bulan yang lalu saya pernah membuat video tutorial tentang cara pasang iklan di Google Ads, tapi di pertengahan tahun 2024 ini ada teman-teman yang mau praktek ternyata tampilannya sudah banyak yang berbeda. Oleh karena itu saya buat lagi video ini yang update di pertengahan tahun 2024 ini. Mudah-mudahan akan lebih mudah dipraktekkan ya untuk teman-teman yang baru akan belajar pasang iklan di Google Ads. Oke teman-teman, jadi salah satu syarat wajib untuk membuat akun Google Ads, tentunya teman-teman harus sudah punya akun Gmail ya, atau Google Mail. Nah sekarang kita bisa langsung menuju ke Google di browser ya, di browser Chrome. Ini saya menggunakan Chrome dan saya sarankan menggunakan Chrome agar lebih gampang biar sama gitu tampilannya, walaupun bisa pakai browser yang lain. Oke, saya masuk di Chrome seperti ini, kemudian saya akan login dulu ke akun Gmail-nya menggunakan akun yang akan kita jadikan akun Google Ads ya. Masuk ke Google, kemudian di sini ada Gmail, kita klik, lalu kita login ya di sini. Ini akunnya saya hapus dulu yang sudah ada. Nah, saya akan login dengan akun email yang baru. Oke, kemudian klik next dan masukkan password di sini. Lalu next. Kita tunggu sebentar proses login ke Gmail. Nah, untuk memastikan bahwa di browser Chrome yang kita gunakan saat ini, kita sudah login di akun Gmail. Nah, setelah sudah login, kita bisa buka tab baru, lalu kita masuk ke ads.google.com. Ya, ini ada Google Ads, alamatnya ads.google.com, kemudian kita enter. Nanti akan dibawa ke halaman homepage-nya Google Ads ya, halaman depan seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa baca-baca tentang Google Ads, fiturnya apa, kemudian apa yang akan kita dapatkan manfaatnya ya. Ini bisa dibaca-baca. Kalau misalnya ini bahasa Inggris, kita bisa ubah di sini bahasanya menjadi bahasa Indonesia saja. Nah, ini biar lebih enak dipahami untuk semua teman-teman ya. Ada mungkin yang nggak terbiasa dengan bahasa Inggris. Oke, nggak apa-apa. Kita sudah login dan di sini ada gambar profil ya di pojok kanan atas ini. Kita klik, lalu kita di sini klik lagi buat akun Google Ads baru. Kita klik di sini. Nah, di sini ada peringatan nih. Apakah Anda akan membuat akun Google Ads baru gitu ya? Oke, langsung aja buat akun baru di sini. Nah, akan dibawa ke seperti ini. Nah, di sini menginformasikan bahwa akun ini belum punya akun Google Ads. Jadi kita akan membuat akun baru. Kalau akun ini sudah pernah membuat akun Google Ads, di sini ada muncul daftar akunnya. Dan kemudian kita bisa langsung login saja, nggak perlu bikin lagi. Karena ini belum ada, kita akan buat Google Ads baru. Kita klik new Google Ads account. Ya, sekarang akan kita buat untuk akun Google Ads-nya. Tapi di sini disarankan sama Google Ads sebelum kita membuat akunnya, kita disuruh untuk langsung bikin campaign atau kampanye yang pertama. Nah, tapi di sini saya nggak menyarankan karena biasanya saya lebih mudah prosesnya, yaitu kita bikin akunnya dulu, sudah selesai lengkap, baru nanti kita bikin campaign. Jadi kalau muncul tampilan seperti ini, kita klik saja di sini yang tulisan kecil di bawah ada skip campaign creation. Itu kita lewati untuk pembuatan campaign. Ya, kita klik aja di sini. Maka kita akan langsung dibawa untuk konfirmasi akun kita. Nah, di sini kita akan memasukkan country-nya, negara Indonesia untuk penagihannya, kemudian time zone-nya. Ini GMT plus 7 atau Jakarta, kemudian currency-nya atau mata uangnya Indonesia rupiah atau IDR. Kemudian ini kita pilih no saja dan yang bawah kita pilih yes. Nah, ini kalau belum sesuai kita bisa sesuaikan, tapi ini sudah langsung otomatis mendeteksi negaranya ada di Indonesia dan time zone-nya atau zona waktunya di GMT plus 7 atau Jakarta. Kemudian kita klik submit. Nah, dengan begitu kita sudah selesai untuk pembuatan akun baru di Google Ads. Nah, semudah itu ya. Nah, sekarang saatnya kita mengeksplor akun kita untuk
memahami fitur-fitur apa saja, dan baru nanti kita bisa membuat kampanye yang pertama. Oke, kita klik Explore Your Account. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman utama atau overview dari Google Ads ya. Ada menu-menu di sebelah kiri, kemudian ada menu lagi di sini di tengah ya. Ini ada sub menunya di tengah gitu maksudnya. Nanti akan saya jelaskan beberapa menu saja yang sering kita gunakan, yang penting untuk dipahami gitu. Nah, sebelum kita membuat kampanye baru di sini, ini ada menu Create untuk membuat kampanye baru atau membuat tindakan konversi baru. Kemudian di bawahnya ada kampanye atau campaign, kemudian ada goals, ada tools, kemudian billing, dan juga ada admin. Nah, kalau ini masih menggunakan bahasa Inggris, dan sekali lagi kalau misalnya teman-teman nggak terbiasa dengan bahasa Inggris, ini bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Kita menuju ke admin dulu di sini, kemudian preferences di sini ya, preferences, lalu kita tunggu sebentar. Di sini nanti kita akan ubah bahasanya agar menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini sudah muncul ya, kita klik, lalu bahasanya di sini display language-nya, tampilan bahasanya kita gunakan saja Indonesia, kemudian format angkanya gunakan juga Indonesia. Oke, kemudian kita save dan tampilannya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, sekarang tampilannya sudah menjadi bahasa Indonesia dan ini ada informasi untuk panduan ya. Kita close aja deh. Tapi kalau teman-teman mau membaca-baca juga nggak apa-apa, ini bisa klik mulai, nanti akan diarahkan. Ini fiturnya ini untuk apa gitu ya. Tapi kalau sudah paham ya kita bisa close aja, kita keluar. Nah, di sini kembali kan saya jelaskan, kita akan cek dulu untuk penagihannya. Nah, kita klik di menu penagihan, kemudian ada penyiapan penagihan. Memastikan untuk akun penagihannya sudah kita setting dengan benar atau belum. Nah, di sini belum lengkap informasinya, kita akan lengkapi dulu, yaitu di menu penagihan ini ya, penyiapan pembayaran. Nah, negara penagihannya kita pilih Indonesia, kemudian mata uangnya sudah disetting tadi ya, rupiah atau IDR. Kemudian kita pilih untuk informasi pelanggan, ada jenis akun. Nah, ini ada organisasi atau perorangan. Nah, kita akan gunakan perorangan saja. Kemudian di bagian informasi pajak, untuk jenis akun perorangan ini kita masukkan NIK, nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Ini sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP juga ya, NIK ini. Kita masukkan saja NIK-nya nanti, kemudian alamat, nama ya, sampai dengan nomor telepon. Ini nomor teleponnya opsional, ini bisa kita isi atau juga tidak. Saya akan lengkapi datanya seperti ini. Ya, ini saya isi data dengan data contoh saja, bukan informasi yang sebenarnya. Jadi ini hanya untuk contoh saja. Tapi teman-teman nanti harus diisi dengan data yang benar ya. Jadi agar akunnya nanti nggak ditangguhkan. Nah, kalau ini untuk akun ini saya buat hanya untuk contoh saja di tutorial ini. Jadi misalnya nanti ditangguhkan pun nggak masalah ya. Ini hanya untuk contoh. Kemudian di bawahnya ada cara pembayaran. Nah, biasanya ada akun yang mempunyai opsi di sini, pilihan pembayaran manual dan pembayaran otomatis. Tapi kebetulan akun yang baru dibuat ini sekarang langsung disarankan untuk pembayaran manual ya. Di sini hanya pembayaran manual, nggak ada pilihannya. Nah, jadi pembayaran manual ini bisa kita lakukan dengan 3 cara. Ada transfer uang, kemudian ada tambahkan kartu kredit atau kartu debit, dan juga menggunakan GoPay. Nah, dari 3 ini yang sering saya gunakan yaitu menggunakan GoPay. Tapi agar lebih semua orang punya rekeningnya ya, kita bisa menggunakan transfer uang saja. Ini untuk yang pertama, kita bisa menggunakan transfer uang. Nanti kalau misalnya mau ganti pakai kartu kredit juga bisa, ganti lagi pakai GoPay juga bisa gitu. Jadi nggak harus satu terus gitu, nggak apa-apa. Kemudian setelah kita menentukan metode pembayaran, langsung di sini ada untuk persetujuan, kita checklist ya. Ini bisa diisi semua, kemudian kita klik kirim. Nah, kalau kita menggunakan pembayaran metode pembayarannya transfer uang akan muncul seperti ini. Ini adalah informasi untuk kita transfer pembayarannya. Ini nomor rekeningnya virtual account, akun virtual dari akun kita ini, akun Google Ads kita.
Jadi kita nggak perlu konfirmasi nanti, kita bisa transfer berapapun nilainya ke nomor ini, kemudian nanti akan otomatis masuk ke saldo kita gitu. Ya, jadi ini nomor ini bukan nomor global punya Google Ads ya. Jadi nanti punya yang muncul sekarang ini punya saya dengan punya teman-teman pasti ini akan berbeda nomornya gitu. Jadi satu nomor rekening ini untuk satu akun gitu, nggak perlu konfirmasi lagi. Oke, ini kita bisa catat atau bisa kita cetak ya. Kalau sudah tinggal kita close aja dan kita akan kembali ke dashboard ya. Ini untuk penyiapannya sudah selesai. Nah, di sini ada informasi untuk saldo atau dana yang tersedia. Sekarang masih 0. Nanti kalau teman-teman sudah transfer nanti akan muncul di sini berapa saldonya dan kita bisa klik di sini cara perhitungannya. Jadi cara perhitungannya seperti ini nih. Dana dari bulan Mei, dari bulan sebelumnya, ini jumlahnya berapa gitu ya. Nanti akan ditambahkan dengan pembayaran terbaru, kemudian dikurangi dengan biaya bersih. Nah, di situ ada dana yang tersedia gitu. Nah, ini biaya bersih ini maksudnya apa sih? Nah, biaya bersih adalah biaya bersih Anda itu untuk bulan tertentu adalah total dari perhitungan berikut. Pembelanjaan kampanye Anda ditambah pajak atau biaya, kemudian dikurangi dengan penyesuaian dan kredit promo. Jadi biaya bersihnya itu udah termasuk biaya pajak dan atau misalnya ada promo kredit ya. Jadi teman-teman bisa pahami lah di sini. Pokoknya yang jelas biasanya itu kalau teman-teman yang baru misalnya masukkan saldo 100.000 gitu ya. Nanti di sini munculnya nggak 100.000 bulat, langsung ada berkurang mungkin 97.000 atau berapa. Karena tadi perhitungannya seperti ini. Nah, itu beda-beda nanti nilainya, potongannya ya. Oke, jadi itu cara setting di bagian penagihan untuk akun Google Ads. Jadi nanti kalau misalnya sudah bayar, masuk aja ke menu penagihan, kemudian di sini langsung dibawa ke menu ringkasan. Jadi kita bisa melihat saldonya. Dan setelah akunnya siap, sudah jadi, metode pembayarannya sudah kita siapkan ya. Ini nanti kita bisa isi saldo dan saatnya kita akan membuat kampanye baru. Nah, sebelum membuat kampanye baru ya, karena nanti di contoh di sini saya akan mengiklankan untuk jenis iklan penelusuran di Google Ads. Contohnya kalau kita misalnya ke Google ya, kemudian mencari tentang jasa pembuatan website gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul iklan atau sponsor atau bersponsor gitu kalau yang bahasa Indonesia, atau iklan atau ADS misalnya. Teksnya di sini beda-beda. Nah, jadi kalau kita mau mengiklankan membuat iklan yang tampil di sini nanti, teman-teman syaratnya harus punya website atau landing page-nya terlebih dahulu ya. Jadi syarat yang pertama tadi harus punya akun Gmail. Ini sudah membuat akun Gmail dan langsung jadi akun Google Ads-nya. Dan syarat yang kedua harus sudah punya website atau landing page yang akan diiklankan ya. Nah, dalam contoh ini saya akan mencontohkan mengiklankan website saya untuk jasa pembuatan website yaitu pujianto.web.id. Nah, ini nanti akan saya praktekkan untuk beriklan di sini. Oke. Nah, ini websitenya sudah saya siapkan. Jadi teman-teman sudah siap dulu website atau landing page-nya yang akan diiklankan. Oke, setelah sudah ada landing page atau websitenya, kita bisa menuju ke Google Ads lagi dan kita klik di tanda plus ini untuk buat kemudian kampanye. Nah, di tampilan yang terbaru ini saat kita klik buat kampanye, kita akan ditanya dulu apa nama bisnis Anda. Nah, ini sebelumnya nggak ada seperti ini. Sekarang baru ini ada ya, tapi ini opsional, bisa diisi bisa nggak. Oke, di sini akan saya isi saja misalnya Pujianto Web Indonesia gitu ya. Ini nama bisnisnya. Kemudian kemana orang akan diarahkan setelah mengeklik iklan Anda. Nah, tentunya di sini bisa ke website atau ke lainnya. Ke lainnya ini teman-teman bisa mengiklankan kalau misalnya aplikasi atau shopping atau video atau hotel. Nah, ini ada fitur lainnya. Kita bisa mengarahkan ke selain website ya. Yaitu misalnya untuk aplikasi tentunya ke aplikasi di Play Store-nya. Dan kemudian untuk video bisa langsung ke YouTube-nya. Nah, tapi dalam contoh ini saya akan arahkan ke situs ya atau ke website. Makanya di sini saya akan masukkan URL halaman website. Nah, URL itu ini alamat domain ya.
Alamat domain kita copy, kemudian kita paste di sini. Jadi kalau di sini mintanya URL ya, URL berarti kita menggunakan HTTPS seperti ini. Tapi kalau yang diminta nama domain itu domain aja, ini nggak perlu pakai HTTPS gitu, langsung Pujianto Web ID. Nah karena ini mintanya URL, kita tuliskannya https pujianto.web.id. Ini slash terakhirnya bisa ditambahkan, bisa enggak. Kemudian klik berikutnya. Dan di sini kita bisa menentukan tujuannya apa. Nah, tapi tujuan di sini sebenarnya hanya untuk mengelompokkan jenis kampanye apa yang cocok untuk tujuan tersebut gitu. Ada tujuan penjualan, prospek, traffic, kemudian promosi ya, awareness dan pertimbangan, promosi dan kunjungan toko lokal. Nah, tapi biar muncul semua, ini saya nggak akan pilih tujuan ini. Saya akan pilih aja buat kampanye tanpa panduan sasaran. Nah, di bawahnya nanti akan muncul semua jenis kampanye yang ada di Google Ads. Jadi Google Ads ini punya 8 jenis kampanye yang bisa kita gunakan. Tapi ini akan muncul sesuai dengan ini kalau kita pilih misalnya penjualan. Nah, dia akan munculnya hanya 6 seperti ini. Kalau kita pilih aplikasi, nah hanya munculnya 1 yang aplikasi saja gitu. Kalau kita pilih yang awareness, nah, dia akan muncul di sini ada 3 gitu. Nah, itu hanya untuk mengkategorikan ini munculnya apa saja, kemudian nanti fiturnya apa saja. Nah, biar muncul semua ya kita klik aja di sini, buat kampanye tanpa panduan sasaran, nanti muncul semua. Dan di contoh ini saya akan berikan contohnya, yaitu jenis kampanyenya penelusuran. Oke. Kemudian di bawahnya pilih hasil yang ingin Anda dapatkan dari kampanye ini. Nah, ini ada 3, bisa ke situs, bisa panggilan telepon, atau download aplikasi. Saya akan pilih yang kunjungan ke situs ya, karena tadi sudah ada situs webnya nih. Sudah saya masukkan di depan tadi, langsung muncul. Dan kemudian di bawahnya untuk sasarannya ya, atau goals-nya, tentunya ini ada banyak pilihan. Ya, bisa pembelian, bisa pengiriman formulir, dan lain-lainnya. Dan dalam contoh ini saya akan pilih saja yang ini dulu, yang kunjungan halaman. Jadi saya akan menarget orang-orang yang akan mengunjungi halaman website ini gitu. Jadi setelah mengunjungi kan dia akan baca-baca dan ada kemungkinan dia akan membeli gitu. Tapi pembeliannya nggak langsung melalui add to cart gitu ya, atau formulir di sini. Dia akan chat ke WA, kemudian baru nanti akan konsultasi atau transaksinya melalui WA gitu. Maka di sini saya nggak akan pilih yang beli ya, saya pilihnya untuk kunjungan ke website aja gitu. Oke, kemudian nama kampanye bisa kita berikan nama sesuai dengan websitenya juga bisa. Ini untuk penamaan saja, kemudian klik lanjutkan. Nah, di bagian ini kita akan menentukan apa fokus bidding Anda. Fokusnya apa? Apa konversi atau nilai konversi, klik atau pangsa tayang iklan. Nah, di sini yang direkomendasikan untuk pertama kali sama Google ya sekarang ini yang terbaru itu konversi, langsung konversi. Konversi apa sih? Konversi adalah sebuah tindakan ya setelah orang ngeklik iklan kita. Nah, yang akan kita catat sebagai konversi itu apa? Dalam hal ini tadi yang di depan kita pilih yaitu kunjungan halaman. Oleh karena itu, setiap nanti orang yang berhasil ngeklik iklan dan terbawa ke halaman ini sudah terbuka, itu akan dicatat sebagai konversi. Nah, oleh karena itu di sini saya akan pilih fokusnya konversi, ya. Tapi teman-teman juga bisa milih fokusnya ke klik. Jadi Google akan mengoptimalkan iklan kita itu untuk orang-orang yang cenderung akan ngeklik, ya. Misalnya ngeklik iklan ini gitu ya. Tapi nggak selalu harus sampai ke halaman websitenya. Kadang dia hanya ngeklik aja gitu ya. Terus misalnya loadingnya lama gini dia nggak jadi gitu. Nah, itu udah nggak dipedulikan sama Google. Yang penting Google mencarikan orang yang mau ngeklik gitu. Tapi kalau di sini kita fokusnya konversinya itu kunjungan ke halaman, maka dia akan baru dianggap sebagai konversi ketika halaman ini terbuka. Dan Google akan mencarikan orang-orang lain lagi yang terbiasa ngeklik iklan sampai dengan halamannya terbuka. Di sini ada tetapkan target biaya per tindakan. Tindakannya yaitu tadi mengunjungi halaman seperti ini, terbuka halaman seperti ini.
Nah, jadi kita bisa menetapkan di sini untuk per halaman tampil itu biayanya mau berapa ya. Nah, tapi kalau yang masih pertama beriklan, saran saya ini nggak usah kita tetapkan dulu, biarkan nanti Google yang mengatur biayanya berapa. Itu nanti akan bersaing dengan pengiklan lain. Karena kalau kita langsung tetapkan di sini dan misalnya itu terlalu kecil, maka itu bisa jadi iklan kita nanti nggak akan tampil-tampil karena kalah bersaing dengan pengiklan yang lainnya. Ini biarkan saja saran saya untuk sementara ya. Nanti kalau kita sudah punya datanya, nanti kan ada tuh datanya hasilnya untuk per konversinya berapa. Misalnya sudah ketemu per konversinya 5.000 atau 10.000. Nah, baru sini kita tetapkan. Misalnya 5.000 gitu. Jadi nanti Google akan mengupayakan konversinya nggak akan lebih dari 5.000. Tapi yang pertama kita biarkan itu, sekali lagi biarkan saja dulu. Kemudian akuisisi pelanggan ini juga biarkan, nggak usah di checklist. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita akan melakukan pengaturan iklan kita akan tampil di mana. Jadi iklan Google itu bisa tampil di penelusuran Google seperti tadi ini. Misalnya jasa pembuatan website ya. Ini asli yang penelusuran Google gitu. Nah, kalau yang ini ada sertakan partner penelusuran Google. Ini artinya penelusuran lain ya, website yang ada penelusurannya yang lain yang bekerjasama dengan Google. Ini website selain Google. Nah, tapi ini nggak akan saya checklist ya. Saya nggak sarankan. Kenapa? Karena ini kurang efektif. Yang paling efektif adalah yang tampil di Google aja seperti ini. Yang lain nggak usah kita pakai. Termasuk yang jaringan display. Jaringan display itu misalnya iklannya tampilnya di website lain, misalnya seperti di detik.com ya. Itu kan ada iklan tuh biasanya. Ada iklan yang iklannya dari Google. Nah, ini kan kita kalau lihat nih iklan oleh Google. Nah, ini masangnya dari Google Ads ini. Dengan kita centang ini, nanti iklan kita bisa tampil di detik seperti ini. Oke, tapi sekali lagi ini nggak saya sarankan, kecuali budgetnya Anda sangat besar. Ya, kalau untuk awal-awal budgetnya belum terlalu besar, ini nggak usah disertakan. Jadi iklan kita fokus hanya tampil di penelusuran Google seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian lokasi. Nah, di bagian lokasi ini kita bisa menentukan target iklan kita akan tampil di wilayah mana. Nah, ada yang pertama di semua negara dan wilayah, bisa juga di seluruh Indonesia, atau di lokasi-lokasi tertentu yang kita masukkan di sini. Nah, ini kalau teman-teman targetnya seluruh Indonesia, misalnya bisnisnya bisa melayani ke seluruh Indonesia, seperti jasa pembuatan website seperti saya ini saya pilihnya ya lokasinya di seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau bisnis teman-teman nanti beroperasinya atau melayaninya di wilayah tertentu, ya kita pilih wilayah tertentu di sini lokasinya. Misalnya kita tulis aja di Jakarta gitu ya. Nah, di Jakarta ini bisa kita temukan di sini ada target, ada kecualikan. Kalau kita akan menarget orang-orang yang di Jakarta, kita pilih target seperti ini. Jadi iklan kita hanya tampil di wilayah Jakarta gitu. Nah, tapi kalau kita ulangi ya, Jakarta, kemudian kita pilih kecualikan seperti ini, maka iklan kita akan tampil di semua wilayah dan negara kecuali wilayah yang ini yang kita masukkan, yaitu kecuali Jakarta. Atau ada satu lagi ya, di sini kita hapus dulu. Masukkan Jakarta, ada di sekitar. Nah, jadi kita akan menarget orang-orang yang di sekitar Jakarta ini, bisa kita pilih target lokasi Jakarta ini sekitarnya ya, di lokasi mana saja gitu. Jadi sekali kita ini bisa memilih beberapa lokasi yang di sekitar Jakarta akan kita target atau kita kecualikan. Misalnya kita target, nah langsung muncul nih yang akan kita target gitu. Jadi nanti bisa sesuai dengan bisnis teman-teman, sesuaikan saja lokasinya mau di mana. Kemudian yang bawah opsi lokasi ini biarkan saja, nggak usah dipilih yang bawah, kita pilih saja yang atas sini ya. Jadi kehadiran atau minat, jadi orang-orang yang ada atau sering di lokasi itu atau telah menunjukkan minat terhadap lokasi target yang kita masukkan ini gitu. Nah, saya akan kembalikan ke Indonesia ini, seluruh Indonesia ya, karena contohnya tadi untuk melayani jasa pembuatan website ke seluruh wilayah Indonesia. Di bawahnya ada bahasa. Nah, bahasa ini adalah bahasa dari perangkat yang digunakan untuk mencari seperti ini, membuka Google-nya gitu. Nah, agar lebih luas iklan kita tampilnya, ya kita bisa gunakan semua bahasa aja seperti ini, kita hapus semua bahasa pakainya. Tapi kalau teman-teman mau menarget hanya bahasa tertentu, ya kita pilih saja misalnya bahasa
bahasa Indonesia aja gitu ya nggak apa-apa, bisa aja. Jadi hanya yang menggunakan bahasa Indonesia iklan kita akan ditampilkan. Ini kita hapus saja, saya akan pakai semua bahasa. Nah, kemudian di bawahnya ini juga fitur baru dari yang sebelumnya itu belum, di video saya sebelumnya ini belum ada fitur ini. Ini muncul seperti ini sekarang ya. Jadi pencocokan kata kunci, pencocokan luas. Nah, kalau kita aktifkan, artinya nanti semua kata kunci yang kita masukkan itu akan dibuat pencocokan luas. Nah, tentang pencocokan kata kunci ini, saya ada video ya yang sudah saya buat di beberapa waktu lalu. Silakan cari aja di channel ini. Kemudian kalau ini fitur ini saya akan nonaktifkan saja karena saya akan menggunakan kata kunci dengan pencocokan frasa atau pencocokan persis. Jadi bukan pencocokan luas. Jadi pilih yang nonaktif ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai pencocokan luas semuanya ya ini bisa diaktifkan. Tapi biasanya ini iklan kita akan cepat tersebar, tampil dengan sangat banyak gitu ya, variasi kata kunci yang bisa memicu iklan, tapi hasilnya kurang maksimal, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau mau coba-coba ya boleh aja gitu. Cuman saran saya pakai yang bawah aja, nonaktifkan. Nanti kita akan gunakan pencocokan frasa atau pencocokan persis. Nah, kemudian setelah itu kita bisa klik berikutnya. Oke, di sini ada informasi pengalaman baru untuk kata kunci ya. Ini bisa dibaca, bisa diikuti, tapi kalau saya ini akan saya tutup aja ya. Kita tutup aja, kita keluar. Nah, jadi langsung ke sini. Nah, di sini kita akan menempatkan kata kunci yang sesuai untuk iklan kita. Nah, secara otomatis Google akan mengambil kata kunci dari situs web yang kita masukkan di awal tadi, yaitu ini website yang sudah muncul. Nah, tapi ini kalau kita misalnya nggak masukkan juga nggak masalah, seperti ini. Jadi kita bisa membuat kata kunci sendiri di sini, masukkan kata kunci baru. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa pencocokan kata kunci ya. Ada pencocokan kata kunci luas, pencocokan frasa, dan pencocokan persis. Nah, di sini kalau misalnya mau kita masukkan sendiri, misalnya jasa pembuatan website seperti ini. Ini adalah jenis pencocokan luas. Nah, iklan kita akan muncul dengan variasi yang cukup banyak. Kalau misalnya ada orang ngeklik kata kunci ada mengandung kata jasa, itu iklan kita bisa muncul. Mengandung kata pembuatan juga bisa muncul, atau mengandung kata website juga bisa muncul. Apalagi kalau ini semuanya jasa pembuatan website terus ada tambahannya Jakarta misalnya, itu juga kita bisa muncul. Nah, itu pencocokan luas. Nah, kadang-kadang pencocokan luas ini muncul iklan kita itu nggak sesuai dengan jenis atau produk atau jasa kita karena sangat luas variasinya. Oleh karena itu ada pencocokan yang kedua namanya pencocokan frasa. Pencocokan frasa ini kita bisa gunakan tanda sini petik 2 di awal dan di akhir. Nah, kalau kita pakai tanda seperti ini, jadi iklan kita hanya akan muncul jika rangkaian frasa ini menjadi satu, ya. Ini satu frasa. Nah, misalnya jasa pembuatan website ada tambahannya Jakarta atau Lampung atau murah gitu ya. Ini akan muncul. Tapi kalau ini dipisah-pisah, nah pembuatannya saja atau websitenya saja, itu iklan kita nggak muncul. Nah, itu pencocokan frasa. Nah, kemudian satu lagi ada pencocokan persis seperti ini, pakai menggunakan kurung siku. Nah, kalau dengan kurung siku seperti ini, jadi iklan kita hanya akan muncul ketika orang persis mengetikkan kata kunci seperti ini. Jasa pembuatan website, nggak ada tambahannya, nggak ada pengurangannya. Itu persis. Nah, ini biasanya akan untuk kita gunakan kalau kata kunci tersebut sudah cukup populer, seperti jasa pembuatan website, itu cukup populer. Hampir setiap hari ada banyak pencarinya gitu. Saya menggunakan kata kunci ini dengan pencocokan persis, itu sudah bisa menghasilkan cukup banyak traffic gitu. Apalagi kalau menggunakan pencocokan luas. Nah, tapi kalau kata kuncinya nggak terlalu populer, saran saya sih yang tengah-tengah, pakai saja pencocokan frasa gitu. Nah, tapi kalau dengan pencocokan frasa nanti misalnya tayangannya nggak banyak, bisa kita ubah menggunakan pencocokan luas. Ya, jadi di sini bisa diisi dengan kata kunci sebanyak-banyaknya, ya, yang masih relevan, misalnya jasa pembuatan web gitu ya. Kemudian jasa website dan seterusnya. Ini bisa banyak ya. Jadi nggak ada idealnya berapa atau minimal berapa, itu nggak ada aturan khusus ya. Tergantung dari kira-kira
kata kunci yang kita masukkan itu bisa mendatangkan orang yang tepat atau enggak. Oke, untuk kata kunci kita lewati, sudah saya anggap ini cukup 3 saja untuk sebagai contoh ya, ini contoh saja. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan lebih banyak lagi nggak apa-apa. Nah, kemudian berikutnya di bagian iklan, kita masuk ke bagian iklan sekarang. Di iklan ini ada URL final ya, ini namanya untuk URL terakhir yang akan kita tuju ketika iklan diklik. Ini bisa kita masukkan seperti website yang di awal tadi, langsung otomatis masuk di sini. Jadi kalau misalnya akan diubah, misalnya kan ini ada website kan ada halamannya nih. Misalnya ada halaman portfolio seperti ini. Nah, misalnya URL finalnya kita masukkan yang Pujianto Web ID _portfolio. Ya, seperti ini juga bisa. Gitu. Jadi nanti begitu diklik langsung muncul ke halaman ini, ke halaman portfolio. Tapi kalau saya pinginnya muncul di halaman depan langsung di sini ya, ini portfolionya kita hapus, jadi hanya pujianto.web.id saja seperti ini. Oke, kemudian untuk jalur yang ditampilkan ini biarkan saja kosong, nggak usah diisi. Kemudian bawahnya ada untuk judul. Nah, judul ini minimal 3, kemudian deskripsi minimal 2. Ini harus kita isi. Saya akan coba contohkan isi seperti ini, tapi ini mungkin nggak lengkap karena hanya untuk contoh saja ya. Nanti teman-teman bisa dilengkapi sendiri untuk judulnya sesuai dengan produk atau jasa teman-teman masing-masing. Ya, ini sebagai contoh sudah saya isi untuk judulnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 judul, kemudian ada 6 judul ya. Ini harusnya di atas ini. Kemudian untuk deskripsinya saya buat 2 saja seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan, bisa diperbanyak lagi variasi judulnya. Dan kemudian nanti di sini dilihat untuk daya iklannya. Ini masih biasa ya. Upayakan bisa baik atau yang ini sampai full ya, sampai biru-birunya ini full. Ini sudah cukup baik kalau misalnya cuma full ya. Tapi kalau misalnya pun nggak sampai full juga nggak masalah. Iklannya tetap bisa jalan kok ya. Dan kemudian kalau ini sudah kita buat, deskripsinya sudah, untuk yang bawah ini kita abaikan saja dulu, kita biarkan untuk site link dan juga jenis aset lainnya kita biarkan dulu untuk contoh yang kali ini. Ini untuk versi simpelnya ya, untuk cara pasang iklan di Google Ads untuk pemula ya, seperti ini saja sudah bisa jalan iklannya. Ya, kemudian kalau sudah selesai diisi semua judul dan deskripsinya, kita bisa klik berikutnya. Nah, di sini kita untuk menetapkan anggaran harian. Jadi anggaran harian itu berapa budget yang akan kita anggarkan untuk iklan itu jalan dalam 1 hari. Nah, nanti bisa kita sesuaikan. Bisa misalnya kalau yang disarankan di sini ini 219 ya, ribu ya sebenarnya ini. Tapi kita akan gunakan saja yang menetapkan anggaran custom seperti ini. Nah, di sini kita bisa masukkan, kalau saya biasanya mulai dari 50.000. Dengan 50.000, ini berarti nanti biaya per konversinya sekitar 85.000. Biaya mingguannya, dalam 1 minggu kita akan menghabiskan 350.000. Ini hanya estimasi ya, perkiraan dalam 1 minggu mendapatkan 4 konversi, seperti ini. Nah, ini cukup kecil sih ya, kalau seperti ini jumlah konversinya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di sini estimasinya. Tapi sekali lagi ini estimasi, bukan data asli, bukan data real. Jadi yang kita dapatkan nanti itu nggak akan sama persis. Ini bisa jumlahnya bisa lebih, bisa kurang. Ini hanya untuk gambaran saja gitu. Nah, teman-teman bisa tetapkan anggaran. Ini bisa mulai, kalau saya biasanya mulai dari 50.000. Nanti kalau misalnya masih bagus hasilnya, kita bisa naikkan menjadi 100.000 dan seterusnya. Ya, gunakan saja yang menetapkan anggaran custom, jangan gunakan yang disarankan. Dan dalam menetapkan anggaran ini, biasanya teman-teman juga jangan kaget kalau masih baru, biasanya itu kaget ketika dalam 1 hari kok anggarannya lebih dari 50.000 habisnya. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi Google itu menilainya per minggu ya. Jadi per minggu kira-kira segini, 350.000. Kalau anggaran kita 50.000 per hari, itu bisa jadi dalam hari pertama itu lebih dari 50.000, bisa 60.000 atau sampai dengan 100.000. Nanti hari berikutnya itu akan kurang dari 50.000, biasanya bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat hasilnya baik sama Google, dia akan ditambah anggarannya dalam sehari itu bisa lebih dari 50.000 sampai dengan 100.000, sampai dengan 2 kali lipat anggaran yang kita tetapkan. Tapi dalam jangka waktu 1 minggu itu tidak lebih dari 350.000 gitu. Jadi hitungannya dalam 1 minggu gitu ya.
Nah, itu tentang anggaran. Oke, kalau sudah diisi anggarannya, kita bisa klik berikutnya. Nah, di sini sedang proses untuk memeriksa apakah iklan kita sudah bagus semua, nggak ada yang masalah, nggak ada yang error, atau masih ada yang error. Nah, ini kebetulan bagus semua ya, sudah nggak ada yang salah, jadi ini bisa kita publikasikan. Nah, kalau misalnya ada yang salah, ada di sini ada yang merah ya. Ini yang salah di bagian mana nanti akan merah. Ini bisa kita perbaiki. Nah, kemudian kalau sudah oke semua, ini bisa langsung kita klik publikasikan kampanye. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini iklan kita sedang dalam peninjauan. Nah, kemudian kita disarankan untuk mengimprove atau mengimprovisasi atau meningkatkan hasil konversi kita itu, kita disarankan untuk menyiapkan pelacakan atau pelacakan konversi di website kita. Ya, jadi seperti ini direkomendasikan karena di website itu belum terdeteksi pelacakan untuk konversinya. Ya, ini bisa kita pasang, bisa juga enggak sebenarnya. Nanti konversinya tetap jalan. Tapi sebaiknya kita pasang ya. Jadi biar konversi yang terjadi, halaman yang terbuka ini tercatat oleh iklan Google. Kita bisa menyiapkan dengan ini, disarankan dengan WordPress karena website ini menggunakan WordPress. Bisa juga menggunakan kode. Klik di sini ya, kemudian klik berikutnya. Nah, kemudian kita disarankan untuk memasukkan ini kode ini nih. Nah, kalau teman-teman masih pemula banget ya, nggak paham tentang ini bisa dilewatkan saja dulu. Jadi nggak usah dipusingkan, ini kita biarkan saja dulu. Kita bisa close di sini untuk kembali ke halaman depan, ke halaman utama di sini. Jadi nanti pelacakannya bisa kita setting di lain waktu gitu. Di video yang lain sudah pernah saya bahas tentang pelacakan konversi di Google Ads ya, yaitu yang menggunakan tombol WA. Karena di website ini menggunakan tombol WA. Nah, tapi sekali lagi kalau teman-teman masih belum paham tentang pelacakan, ya biarkan saja dulu. Karena iklan itu tetap jalan, walaupun kode pelacakannya belum diaktifkan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini kita sudah selesai membuat akun Google Ads, kemudian membuat kampanye baru. Dan nanti setelah iklan kita disetujui, akan muncul di sini datanya berapa kali klik, berapa kali tayangan ya, dan biaya per kliknya berapa, kemudian biaya totalnya berapa. Nah, untuk melihat data lengkapnya kita bisa masuk ke menu kampanye, kemudian klik lagi kampanye di sini. Nanti di sini akan muncul nih nama kampanyenya ya, yang sudah kita buat. Ini sedang prosesnya, statusnya sedang mempelajari. Kalau kita klik di sini di nama kampanyenya, kemudian kita klik iklan ya di sini. Sekarang iklannya masih tertunda dalam peninjauan. Nah, iklan kita nanti akan tayang kalau iklan ini menjadi eligible atau valid gitu. Kalau sudah valid, sudah siap tayang, tapi akan tayang sekali lagi kalau ada saldonya. Jadi walaupun ini sudah valid, kalau saldonya nanti di sini masih kosong ya, itu ya iklan kita belum tayang. Baru kalau kita sudah mengisi saldo, sudah masuk ke sini nilai saldonya, iklan kita akan tayang. Dan kalau saldonya habis, itu iklan akan berhenti otomatis gitu. Jadi nggak terhutang gitu ya, karena kita pembayarannya manual. Dan kalau kita tambah lagi saldonya akan otomatis jalan lagi gitu. Itu yang sering ditanyakan. Apakah kalau saldonya habis iklannya akan tetap tayang? Tentunya enggak ya kalau kita menggunakan pembayaran manual. Kecuali kalau kita menggunakan pembayaran otomatis, menggunakan kartu kredit, itu iklan akan tayang dulu baru nanti ditagih. Nah, tapi dalam contoh di sini tadi saya menggunakan sistem pembayaran manual. Jadi kita bayar dulu baru iklannya tayang. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini semoga bisa dipahami ya untuk cara pasang iklan di Google Ads yang terbaru dengan fitur-fitur baru dan tampilan baru. Dan nanti untuk fitur-fitur yang lainnya, untuk pelacakan konversi yang lain-lain, insya Allah akan saya update di channel ini. Jadi jangan lupa teman-teman bisa langsung pantau terus update video terbaru di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.